Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi amin ya rabbal alamin. Allahumma akhrijna min zulmatil wahmi wa akhrimna bi nuril fahmi wa abta' alina bi ma'rifati ilmi hasin akhlaqana bi hilmi wa sahil lana abwaaba fadlika wa anshur alina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita teruskan bacaan kitab Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami dan sebangsa kami yang merasa bodoh, yang merasa butuh dengan ilmu, yang butuh dengan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Amin ya rabbal alamin. Wa nafsuhu jeung ari nafsuna rajulun salis bagian nu katilu al jahilatu anu bodoh mudillatun eta bercumburayu hotel cok Sunda. Madzalika baserta rajulun salis tumanihi sakapeung mere harapan kosong ya, harapan anu jauh hasilna si nafsu ka itu rajulun salis wa turajihi jeung sakapeung mere harapan anu gampang dihasilkeunana ka rajul salis wa tad'uhu jeung sakapeung ngajak si rajulun itu nafsu ka rajulun salis ila ayyamuna kana nyebut-nyebut ngitung-ngitung si rajulun salis alallahi ka Allah bi ilmihi kana ilmuna rajulun salis wa tukhayyilu jeung sakapeung memberikan hayalan halusinasi si nafsu ilaihi ka rajulun salis ilaihi ka itu rajulun salis ofo nafsuna itu si rajulun salis anahu kana sa rajulun salis khairun eta jalma anu pang alus-alusna min khairin dibandingkeun jeung kalolobana jalma min ibadillah ti hamba-hamba Allah. Fakun maka kudu aya anjeun ayuhat talibu hei jalma anu nungtut ilmu minal fariqil awali eta kaasup golongan nu kahiji. Wahdar kudu sieun anjeun awaslah anjeun antakuna kana ayana anjeun minal fariqis tsani termasuk golongan nu kadua. Fakam min musawifin karena mang pirang-pirang jalma anu ngengke-ngengke nunda-nunda kana tobat ajalahu maka ngagancangkeun ka itu si jalma of ajalu ajal kematian qabla taubati dina sameh tobat fa khasira maka akibatna rugi dan sesat celaka eta jalma. Wa iyyaka jeung awasna anjeun summa iyyaka tuluy sakali di awas anjeun antakuna kana ayana anjeun jadina anjeun minal fariqis salis termasuk golongan nu katilu yaitu bangsa ulama su yang berbahaya daripada dajjal. Fatahlika sebab berakibat binasa total anjeun halakan kalawan kebinasaan la yurja anu teu diharepkeun deui ma'ahu beserta kecelakaan tadi ofa falahu ka kasalamatan kabahagiaan anjeun walayun tazaru jeung teu bisa ditunggu deui ofa salahu ka kamaslahatan kebaikan anjeun. Jamaah sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Sekarang Imam Ghazali menerangkan bahwa nafsu yang ketiga
orang yang ketiga, al-jahilatu, yang bodoh, mudillatun ma'adzalika, nafsu beserta orang yang ketiga ini bercumbu rayu. Bercumbu rayu, tumani wa turajihi, artinya apa? Terkadang suatu waktu nafsunya memberikan harapan-harapan yang palsu, harapan-harapan yang jauh ya, untuk hasilnya, yaitu kalau istilah sekarang PHP, pemberi harapan palsu. Seperti bagaimana kata nafsu kepada Rajon Salih, kamu untung karena kamu sosok ulama, orang yang soleh, ya, dijanjikan oleh Allah SWT surga. Surga yang abadi, yang penuh dengan kenikmatan yang luar biasa. Bidadari menunggu dan nikmat-nikmat surga yang lainnya. Oh, kata Rajon, iyalah, ya, pantas saya mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ini adalah harapan yang palsu. Ya, gitu. Yang tidak mungkin bisa terlaksana dan bisa dihasilkan. Karena keridhaan Allah, surga Allah Subhanahu wa taala, widadari dan nikmat-nikmat surga, keselamatan kebahagiaan akhirat itu hanya untuk orang yang mengamalkan ilmu. Hanya orang yang ikhlas dalam mengamalkan ilmu. Sedangkan golongan yang ketiga, dia benar-benar tidak mengamalkan ilmu. Adapun mengamalkan ilmu tidak ikhlas, ya, gitu. Dan yang lebih fatal lagi, dia mengaku orang soleh. Gitu. Itu jauh daripada mendapatkan surga Allah SWT. Tamani, ya, seperti ada kakek-kakek menghayal, mengharap mau kembali kepada bujangan, mau jadi pemuda lagi, mau jadi perjaka lagi, kan mimpi. Itu mimpi. Seperti itu. Wa turajihi, kalau taraji adalah harapan yang emang gampang. Ya, gampang dan tidak mustahil untuk dihasilkan. Seperti kalau kita terus begini, enak ya menjadi ulama, ahli ilmu, gitu. Job selalu terus-menerus bertambah, ya otomatis kekayaan kita akan akan bertambah juga. Itu. Pendukung kita akan bertambah juga, gitu. Dan sebagainya. Nah, itu taroji dan itu mungkin terjadi. Dan emang tujuannya itu adalah dunia dan kedudukan, kebanggaan. Nah, itulah antara nafsu dengan dirinya itu bercumbu rayu. Saling memberikan harapan, saling membesarkan hati anu sama lain. Saling memberikan motivasi, tapi nafsu dengan dirinya. Nafsu itu amaratun bisu ternyata. Wa tad'uhu ila ayyamuna 'ala Allah bi ilmihi. Bahkan nafsunya mengajak rajulun salis untuk apa? Untuk menyebut-nyebut, menghitung-hitung ilmu yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Ya, alhamdulillah, ya, Allah telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa, yang banyak sekali. Ya, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Berikut ilmu-ilmu yang menjadi wasilah, yaitu alat, baik ilmu nahu, sorob, bayan, mane, dan sebagainya. Disebut-sebut ilmu tafsir, ilmu hadis, mustalahat hadisnya, usul fikih. Disebut-sebut, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Nah, sehingga dia semakin sombong, semakin merasa banyak ilmu. Wa tukhayyilu ilaihi nafsuhu annahu khairun min katsirin min ibadillah. Bahkan nafsunya memberikan hayalan, halusinasi. Jadi seakan-akan dia itu menjadi sosok manusia yang lebih baik dibandingkan dengan makhluk yang lain. Yang lebih istimewa dibandingkan dengan manusia yang lain. Tidak ada sosok ulama yang luar biasa, yang lebih mulia, yang lebih banyak ilmunya kecuali kamu, kata nafsu. Iyalah, kata dirinya itu. Iyalah, emang siapa dulu saya? Kan sesuai dengan bukti. Ilmu apa yang tidak ada pada diri saya? Kan gitu. Lihat anak buah saya di mana-mana. Lihat cuan saya. Lihat rumah saya, kan gitu. Lihat perempuan saya bukan 1/4 bahkan.
Masya Allah tuh. Ya pantas saya ini termasuk orang yang lebih baik. Pada itu ada halusinasi, itu khayalan, tidak terbukti. Karena kemuliaan itu ya, hanya bagi orang yang paling takwa. Dan orang yang paling takwa hanya Allah yang tahu. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling takwa, yang paling mulia. Ya, dan hanya Allah yang tahu. Ya, nanti kalau kita udah meninggal, husnul khotimah baru ketahuan. Ya, siapa kita? Apakah kita termasuk golongan yang takwa atau tidak? Wajaat sakratul mauti bil haq. Nah, ketika datang sakratul maut membawa kebenaran, membawa berita yang nyata, yang tidak diragukan. Apakah kita husnul khotimah atau sul khotimah? Nah, di situ baru kita, kalau husnul khotimah baru kita boleh bangga, boleh mengaku, boleh bahagia, ya, karena itu udah jelas, udah lewat final, gitu ya. Gitu. Tapi kalau nauzubillah summa nauzubillah sakratul maut kita ternyata sul khotimah, nauzubillah summa nauzubillah. Jadi sekarang itu bukan saatnya kita berbangga-banggaan, tapi kita saatnya adalah beramal dengan sebaik-baik dengan seikhlasnya supaya kita meninggal husnul khotimah. Terus jadi hanya hanyalan belaka kalau kita sekarang menganggap bahwa kita itu lebih baik daripada orang lain. Justru itu adalah kesombongan dan keujuban. Justru itu adalah sifat yang terburuk, sifat yang dimiliki oleh iblis. Oh, fakun ayyuhat talib binal farikil awal. Nah, oleh karena itu, ya, karena pencari ilmu itu dibagi 3 bagian oleh Imam Ghazali, maka bisa dan tidak bisa kita harus bisa, harus berupaya. Kita termasuk golongan yang pertama, yaitu mengaji, mencari ilmu dengan semangat semata-mata meraih ridha Allah dan untuk persiapan perbekalan untuk akhirat, untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan, kemuliaan dunia dan akhirat. Nah, ini yang lebih utama. Nah, ini yang lebih beruntung. Wahdar antakuna minal farisani. Awas, kita harus takut. Ya, jangan sampai termasuk golongan yang kedua. Ya, niatnya karena dunia. Tapi dia sadar, masih sadar. Niat karena dunia tapi sadar. Dia tahu niatnya gak benar gitu. Tapi tetap dia walaupun gak benar dilangsungkan, tidak dirubah niatnya. Nah, karena apa? Fakamin musawifin ajal qabla taubah. Karena tidak sedikit orang yang menunggu-nunggu tobat, yang mengundur-undur tobat. Nanti lagi, esok, lusa, minggu yang akan datang, bulan yang akan datang, kita akan tobat. Nah, tidak sedikit seperti itu, datanglah ajal dengan tiba sebelum tobat. Ya. Itu fakhosiro, maka dia menjadi rugi, suul khotimah, sesat dan celaka. Nauzubillah summa nauzubillah. Untung-untung kita dapat taufik Allah, segera kita tobat, setelah tobat kita datang ajal, alhamdulillah husnul khotimah. Nah, ini dikhawatirkan seperti tadi. Golongan kedua itu ya, itu takutnya sebelum tobat datang keburu mati. Sehingga suul khotimah, nauzubillah. Wa iyyaka summa iyyaka, yang lebih berbahaya, awaslah kamu. Kata Sunda mah jangan, ade, oma, aduh, ulah tepika. Antakuna farikis salis, ya, termasuk golongan yang ketiga, yaitu golongan ulama yang menjual belikan agama dengan dunia. Ya, tapi dia tidak merasa salah, justru dia merasa bangga, merasa pede, mengaku-ngaku sebagai ulama, ya. Fatahlika halakan la yurjamu falahuka wa la yuntazaru salahuka, akhirnya kamu menjadi orang yang celaka secara total, ya, sehingga tidak ada harapan, ya, untuk menjadi orang yang selamat dan untuk memperbaiki diri. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini golongan yang ketiga, golongan ulama ya. Wallahu muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.